Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Nah, di pembahasan kali ini saya akan membahas sistem penjualan kelinci pedaging. Nah, sebelumnya untuk teman-teman yang baru gabung ataupun belum subscribe, saya selalu mengingatkan ya untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya bisa membantu channel ini berkembang lebih baik lagi dan membuat saya lebih semangat untuk menyajikan konten-konten yang bersih tentang peternakan di dunia kelinci maupun di dunia peternakan yang lain. Dan terima kasih teman-teman. Nah, oke, akan saya lanjutkan lagi ya. Jadi di dunia peternak kelinci itu ada berbagai jenis kelinci ya di dunia peternakan, dan ada yang dijadikan kelinci hias, ada juga yang dijadikan kelinci pedaging. Tapi rata-rata kelinci itu nanti bakal larinya itu ke pedaging, entah itu bukan kelinci pedaging, entah itu kelinci pedaging ya. Jadi walaupun kelinci hias pun nanti akan larinya ke kelinci pedaging. Kenapa? Nah, nanti akan ada masa expirednya ataupun masa produktivitasnya itu akan habis. Jadi untuk kelinci hias sendiri nanti misalkan posisi masa produktifnya habis, dan itu nanti akan dijadikan kelinci pedaging. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau untuk kelinci pedaging sendiri itu tidak nunggu waktu produktivitas habis teman-teman. Jadi kalau batas bobot ya, biasanya ada batas bobot kelinci pedaging itu bisa dipotong, itu ada ya, karena biar posisi setelah kita memotong kelinci itu daging yang dihasilkan kelinci itu banyak. Nah, itu ada batas minimalnya. Nah, untuk kelinci pedaging sendiri cara menjualnya itu ada berbagai cara teman-teman ya. Jadi tidak dengan menggunakan satu cara, tapi ada berbagai cara tergantung si pembelinya itu mintanya seperti apa. Jadi yang pertama adalah cara jogrok. Nah, kalau kalian belum tahu cara jogrok itu, cara penjualannya itu dengan melihat kondisi kelinci. Contoh misalkan kelinci ini dengan bobot sekian dan jenisnya ini, terus keadaannya sehat. Nah, seperti itu biasanya tidak dengan timbang teman-teman. Jadi lihat dengan kondisi kelinci. Nah, nanti si penjual akan menawar kelinci tersebut dengan harga sekian. Nah, contoh misalkan kayak kelinci rek ataupun kelinci New Zealand ya. Contoh aja kelinci rek aja teman-teman, yang lebih gampang ya. Kelinci rek dengan bobot misalkan kisaran 2,5 kg. Nah, nanti ada yang menawar sekitar 80.000 ataupun misalkan 90.000. Nah, kayak gitu. Jadi itu bentuk sistem jogrok teman-teman. Jadi tidak ada patokan. Jadi tidak ada patokan dan tidak ada melihat bobot ya. Jadi cuma melihat bentuk kelincinya saja. Kelinci gemuk pasti nanti harganya akan mahal. Cuma untuk sistem jogrok sendiri itu jarang digunakan oleh para pembeli teman-teman, karena nanti susah untuk mengkalkulasi kebutuhan kelinci yang diperlukan. Nah, jadi itu untuk sistem jogrok teman-teman. Tapi kebanyakan orang itu misalkan kayak beli kelinci misalkan untuk pejantan ya. Kalau untuk pedaging sendiri kita menggunakannya itu pejantan teman-teman. Nah, kenapa yang pejantan? Nah, saya akan jelaskan sedikit ya. Karena kelinci pedaging kalau untuk pejantan itu akan cepat besar, dan untuk menghasilkan daging itu akan sangat banyak teman-teman dibandingkan dengan kelinci betina. Jadi kalau kelinci betina itu walaupun badannya besar, tapi tulangnya ataupun bentuk rangkanya itu sudah ya dikhususkan untuk mengandung anak, makanya mereka itu badannya besar. Tapi kalau untuk yang pejantan itu kerangka tulangnya itu dibentuk strukturnya itu tidak untuk mengandung. Jadi walaupun badannya kecil tapi daging yang dihasilkan itu lumayan banyak, apalagi kalau posisi badannya besar. Nah, itu pasti daging yang dihasilkan akan sangat banyak teman-teman.
Nah itu untuk perbedaan kelinci berdaging ya. Jadi kalau kalian mencari kelinci berdaging, carilah yang bejantan. Dan lagi misalkan kayak kelinci betina dijadikan berdaging ya, dalam masih dalam masa produktivitas, itu akan sangat merugikan peternak. Karena apa? Karena si betina itu kalau untuk dijadikan berdaging harganya jadinya murah, yang harusnya mahal jadinya murah. Karena untuk kelinci sendiri berbeda dengan kambing, yang mahal itu yang betina teman-teman ya. Kalau kelinci yang mahal itu yang betina, yang bejantan itu yang murah. Nah itu makanya kenapa yang dijadikan kelinci berdaging itu rata-rata kelinci bejantan gitu teman-teman. Nah kita lanjut lagi ya. Nah jadi sistem jogrok itu sangat jarang digunakan ya. Kalau dulu teman-teman, zaman dulu ya, masih sekitar 2013an lah, 2012-2013 itu masih menggunakan sistem jogrok teman-teman. Jadi belum menggunakan sistem timbang seperti sekarang ini ya. Nah jadi zaman dulu itu menggunakan sistem jogrok, dan yang dihasilkan ya harganya cenderung murah dan tidak teratur itu teman-teman. Makanya kalau untuk sekarang itu rata-rata menggunakan sistem timbang. Nah itu yang pertama ya, sistem jogrok. Dan yang kedua yang tadi saya bilang adalah sistem timbang, sistem yang sekarang digunakan oleh para pembeli daging ya, yang digunakan untuk membeli daging. Nah jadi sistem timbang sendiri itu mengacu pada bobot kelinci, bukan mengacu pada bentuk kelincinya, tapi bobotnya. Nah bobot kelinci itu berapa nanti ditimbang. Nah ditimbang berapa kilo nanti dikalkulasikan ataupun dijumlah, untuk harganya sekian dan untuk bobotnya sekian gitu teman-teman. Nah seperti itu ya. Jadi kalau untuk sekarang rata-rata para pembeli daging itu membeli kelinci dengan sistem timbang, karena itu akan lebih mudah mengkalkulasikan harganya. Jadi lebih mudah lagi kita kalau untuk kelinci berdaging sendiri harganya stabil teman-teman ya. Harganya stabil karena kebutuhan daging kelinci itu relatif banyak ya. Kalaupun ada itu pasti akan cepat habisnya untuk kelinci berdaging. Nah jadi seperti itu. Makanya kalau untuk larinya kelinci berdaging itu kan ke daging ya, ke kuliner. Jadi ya misalkan kayak kita punya kelinci 5 disembelih, dikonsumsi gitu kan, habis harus cari lagi. Beda lagi kalau kelinci hias. Nah kelinci hias misalkan kayak makin banyak, kalau nggak dipotong nanti akan bertambah banyak teman-teman. Nah seperti itu. Jadi perbedaan kelinci hias dan kelinci berdaging adalah untuk kelinci hias sendiri walaupun mahal, tapi kan yang mencari itu sedikit. Tapi kalau kelinci berdaging walaupun murah tapi rutin mencarinya. Makanya saya beternak kelinci berdaging. Jadi untuk kebutuhan konsumsinya itu lumayan ya. Sekarang sudah mulai meningkat ya orang yang suka dengan daging kelinci ataupun olahan kelinci. Makanya kelinci berdaging di masa sekarang itu banyak diburu orang-orang. Nah seperti itu. Jadi ada dua jenis pembelian ya dalam kelinci berdaging, sistem jogrok dan sistem timbang. Kalau kalian mempunyai kelinci berdaging banyak ya, jangan pakai menggunakan sistem jogrok teman-teman. Nanti kalkulasi kalian akan sangat sulit. Mending kalian menggunakan sistem timbang aja. Kalau untuk harga, nah ini untuk harga sendiri ya teman-teman. Untuk harga sendiri masing-masing jenis kelinci itu berbeda teman-teman. Jadi masing-masing jenis kelinci berbeda dengan harganya. Jadi antara jenis red, New Zealand ataupun Hyla, Hekol itu berbeda jenis, itu berbeda harga. Nah jadi selisihnya itu ya lumayan ya, nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat lah. Jadi berimbang ya, berimbang. Nah yang paling bagus ya antara New Zealand atau NZ ya, Hyla, Hekol. Nah itu yang paling bagus untuk jenis kelinci berdaging. Nah kalau kalian punya kelinci berdaging ya, misalkan kayak kalian punya 2 ataupun punya 3, itu untuk yang bejantan dibesarkan. Nah itu usia berapa, 3 bulan ya, NZ ya, misalkan kayak punya NZ 3 bulan ya. Dan untuk batas minimal biasa orang pada mau ngambil kelinci berdaging itu dengan bobot 2 kilo teman-teman, minimal 2 kilo. Entah kelinci NZ, entah kelinci red, entah kelinci Hyla, Hekol ya,
entah Rambon sekalipun ya. Kalau Rambon saya tidak menyarankan untuk menjadikan kelinci pedaging karena walaupun harga kelinci pedaging, cuma untuk pertumbuhan badan itu agak lambat dibandingkan kelinci jenis New Zealand ataupun Hyla Hekol. Nah seperti itu teman-teman. Jadi carilah kelinci yang pertumbuhannya cepat dengan menghasilkan daging yang banyak. Nah kalau untuk jenis pedaging sendiri minimal 2 kilo orang-orang sudah pada mau ambil teman-teman ya, minimal 2 kilo. Kalau umur itu mereka tidak istilahnya masa bodoh dengan umur ya, yang penting dengan bobot 2 kilo minimal itu mereka pada mau ambil. Ada juga yang minimal 2 kilo 3 on ataupun 2 kilo setengah itu ada. Nah tergantung si pembelinya yang maunya dengan berat seberapa. Nah jadi tinggal kalian pilih jenisnya apa, yang penting kriteria yang saya sarankan adalah kelincinya itu cepat besar dengan pertambahan bobot ya minimal 3 bulan sudah mencapai sekitar 1 kilo 8 ons gitu, itu dengan usia 3 bulan. Nah seperti itu ya. Jadi kalau saya sendiri lebih memilih dengan kelinci New Zealand ya, karena harganya yang stabil, tidak terlalu mahal banget, tidak terlalu murah banget. Terus untuk penambahan bobot juga ataupun perkembangan kelincinya juga cepat ya, 3 bulan aja saya sudah mencapai 2 kilo dengan pakan seadanya ya, pakan ampas tahu itu teman-teman. Nah jadi kalian tinggal pilih antara Rek, NZ, Hyla Hekol ya. Jadi pilih aja. Kadang ada orang yang lebih sreg dengan kelinci Rek ya, kadang ada. Karena kalau untuk Rek sendiri itu bisa dijadikan kelinci hias juga teman-teman, karena warnanya dan bulunya itu yang halus sekali seperti karpet ya. Istilah di tempat saya itu adalah bulu karpet karena bulunya halus, makanya orang-orang pada senang pelihara Rek gitu. Nah mungkin itu saja ya teman-teman, sistem penjualan kelinci daging ya. Dengan 2 sistem tersebut kalian tinggal pilih ataupun kalian tinggal cari pengumpul daging kelinci yang kiranya siap menampung kelinci kalian berapapun jumlahnya. Dengan sistem 2 sistem tersebut ya, kalian tinggal pilih antara sistem jogrok ataupun sistem timbang. Kalau untuk saya sendiri senangnya dengan sistem timbang, karena kalau sistem timbang sendiri itu lebih terbuka ya, harga sekian per kilo dan ternyata bobotnya sekian. Nah itu lebih terbuka teman-teman, jadi kita lebih bisa mengkalkulasi jumlah yang dihasilkan dari kelinci kita. Nah mungkin cukup sekian aja dari saya, semoga bisa menambah informasi bagi teman-teman semua di dunia peternakan, terutama peternakan kelinci, dan tetap semangat dalam menjalani ternaknya walaupun masih usaha sampingan seperti saya ya. Kalau untuk saya masih usaha sampingan, tapi tetap saya jalani, tetap saya besarkan supaya nanti di kemudian hari bisa menjadi peternakan yang besar ya. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.